Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi berkaitan dengan pengumuman P3K tahap kedua. Di sini akan kita tampilkan data terbaru yang sudah diumumkan kembali, termasuk juga P3K guru ya se-Indonesia. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, pengumuman P3K untuk tenaga guru sudah mulai diumumkan. Ada peserta kode R5 ya, jangan kaget. Nah, ini adalah informasi berkaitan dengan pengumuman P3K tahap 2. Namun ada juga informasi yang disampaikan dari hasil kunjungan kerja rekan-rekan P3K guru calon ya, R3, R2 untuk tendik dan guru yang mendapatkan sinyal baru untuk mereka ini tidak menjadi P3K malah menjadi PNS ya. Nanti kita akan bacakan informasi dari Wakil Ketua DPR RI Submi Dasko ya, Pak Dasko. Namun sebelum itu kita bacakan dulu daerah-daerah ataupun instansi yang sudah mengumumkan kembali untuk P3K tahap 2 termasuk P3K guru. Yang pertama adalah dari Kabupaten Tabalong untuk guru, kemudian Bangka Tengah untuk teknis, kemudian untuk jabatan tampungan ini juga diumumkan. Untuk formasi bagi pelamar yang tidak memilih formasi jabatan tambungan pada seksi P3K. Kemudian juga ada informasi seksi tahap 2 di Jeneponto. Kemudian P3K tahap 2 di Tanjung Jabung Barat. Kemudian juga ada hasil tenaga kesehatan dan teknis di Majalengka. Kemudian tahap 2 untuk di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian teknis dan kesehatan di Kabupaten Sumedang. Kemudian tenaga kesehatan dan teknis di Kabupaten Indramayu, ada tenaga P3K di Kabupaten Blitar, tidak disebutkan ini kompetensinya apa. Kemudian kompetensi P3K di Kota Pontianak. Kemudian tahap 2 juga di Kabupaten Cilacap untuk teknis. Kemudian berkaitan dengan P3K tahap 2 di Kabupaten Tulung Agung. Nah, ini ada juga untuk bantuan subsidi honorer ya, dan pekerja sebesar Rp600.000. Ada juga informasinya nih, kita nggak bacakan sekarang ya. Kemudian untuk tenaga guru di Kabupaten Sumedang, kemudian afirmasi tenaga teknis di tahap 2 di Provinsi Jawa Timur. Kemudian Purwakarta. Kemudian lagi di Kota Cimahi untuk guru dan kesehatan. Kemudian ada daerah guru kesehatan juga di Kota Serang, kemudian guru di Kabupaten Cilacap, kemudian untuk Bontang, kemudian lagi tahap 2 di Tomohon, tahap 2 di Provinsi Jawa Barat, di PPATK, ya, tahap 2 di PPATK, Kabupaten Gianyar untuk guru dan kesehatan di Kota Cirebon, kemudian Pandeglang, kemudian juga ada di Manado. Kemudian selanjutnya di Kabupaten Jember ya, P3K Kabupaten Jember. Oh, ini untuk usul NIP ya. Kemudian P3K di Kota Malang. Kemudian Kabupaten Kebumen. Selanjutnya di Blora, tahap 2 di Blora, kemudian di tahap 2 Kota Surabaya, tahap 2 di Muara Jambi, kemudian tahap 2 di Sumatera Utara, dan yang terakhir adalah untuk formasi guru di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini adalah informasi terbaru untuk rekan-rekan semua. Kemudian informasi yang kita dapatkan dari pengumuman guru ini, Bapak Ibu, bahwa khususnya di informasi kemarin, contohnya di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, ini terpantau sudah mengumumkan P3K guru di 28 Juni kemarin. Sama dengan penentuan kelulusan tahap 2 teknis dan kesehatan, sistem perangkingannya berdasarkan prioritas juga diberlakukan untuk tenaga guru secara berurutan, yaitu R2 guru K2, R3 guru database, R3B peserta seksi pengadaan P3K tahap 2 guru non-ASN terdata menurut keputusan Men 4RB, kemudian R4 guru non-ASN yang tidak terdata, R5 adalah PPG. Nah, jadi pada pengumuman seksi tahap 2 kode R5
adalah kode PPG yang berarti sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Peserta lulusan PPG ini di tabel integrasinya ada kode S ya, ini artinya kode cerdik. Tapi mereka walaupun ada kode cerdik, mereka belum tentu mendapatkan formasi karena mereka kalah prioritas ya. Kalah prioritas meskipun nilainya termasuk tinggi yaitu 450. Ini sayang sekali ya bagi mereka yang PPG ini hanya sisa saja dari formasi yang ada. Nah, sedangkan informasi rekan-rekan R2, R3 yang bakal malah diusulkan menjadi PNS ini dapat kita baca di sini. Wakil Ketua DPR RI, Pak Dasko menjanjikan sesuatu kepada P3K guru dan tenaga tendik seketika takbir menggema di Gedung Senayang, di mana Ikatan Pendidik Nusantara Riau Said Samsul mengungkapkan P3K guru dan tendik telah bertemu dengan orang-orang kepercayaan Presiden Prabowo, yang mana di sana memberikan video pertemuannya dengan Pak Dasko. Dalam video itu, guru ex honorer K2 itu meminta dukungan untuk dialihkan menjadi PNS. Jika P3K dosen dan tendik perguruan tinggi bisa diusulkan menjadi PNS melalui dekresi Presiden, maka guru jangan sampai ditinggalkan. Undang-undang guru dan dosen kan masih berlaku, artinya sama pemberlakuannya. Dalam video itu, Pak Sumi Dasko mengatakan memang ada usulan P3K dosen dan tendik dijadikan PNS. Nah, saat ini Kementerian Keuangan tengah menghitung postur keuangan, apakah mungkin atau tidak mengalokasikan usulan tersebut. Jika keuangan memungkinkan, maka tidak mustahil P3K juga bisa akan diikutkan. Pada intinya kami mendukung, tetapi semuanya tergantung keuangan negara ya. Usaha P3K guru dan tendik ini akan kami sampaikan usulan P3K guru dan tendik ini akan kami sampaikan ke Kementerian Keuangan. Ini artinya bukan dari R2 R3 Bapak Ibu, ini dari rekan-rekan P3K ya yang sudah jadi guru P3K tendik yang sebelumnya sudah menjadi P3K yang malah meminta usulan lebih tinggi lagi dari harapan rekan-rekan R2 R3 yang hanya setakat menjadi P3K penuh waktu. Ya, kita tak tahu ya, bergejolak perubahan-perubahan politik di pemerintahan kita yang mungkin bisa saja kebijakan ini terus berubah. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.